Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, ketemu lagi di channel YouTube Kunci Jawaban. Kali ini kakak akan bahas kunci jawaban tema 3 kelas 4 SD halaman 63 sampai 69 pada pembelajaran 3 subtema 2 buku tema. Tapi sebelum itu jangan lupa like and subscribe channel YouTube Kunci Jawaban, nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Baik adik-adik, langsung saja kita simak kunci jawaban dari halaman 63. Berikut kunci jawaban tematik kelas 4 SD halaman 64 dan 65. Sebelum kamu berolahraga, bacalah petunjuk berikut. Bahan yang dibutuhkan: bola kecil 2, kardus 2. Cara bermain: kelas dibagi menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok berbaris, letakkan bola sekitar 3 meter di depan. Setiap baris letakkan kardus sekitar 3 meter dari bola. Setiap anggota kelompok harus melompat katak menuju arah bola. Siswa mengambil bola dan melemparkan bola ke dalam kardus yang berjarak 3 meter dari siswa. Anggota kelompok yang telah masukkan bola berjalan ke arah belakang baris. Anggota berikutnya dapat mendapat giliran. Kelompok yang masukkan bola lebih banyak adalah pemenangnya. Setelah bermain lompat katak, jawablah pertanyaan berikut. Apa keterampilan yang diperlukan dalam permainan lompat katak? Jawabannya gerak melompat. Keterampilan mana yang sudah kamu lakukan dengan baik? Jelaskan jawaban disesuaikan dengan keterampilan siswa yang sudah dilakukan. Gerakan mana yang sudah dilakukan dengan baik? Gerakan lompat kataknya ya. Keterampilan yang mana belum kamu lakukan dengan baik? Jawaban disesuaikan dengan keterampilan siswa yang mana belum baik, itu yang dijawab ya adik-adik. Apa rencanamu untuk masa depan yang akan datang agar keterampilan tersebut lebih baik lagi? Berlatih dengan sungguh-sungguh agar ke depan bisa lebih baik dari sebelumnya. Ini dia adik-adik jawabannya ya, silahkan dicatat. Ini dia gerak melompat, jawaban nomor 1. Bagaimana perasaanmu setelah melompat katak? Katak adalah hewan yang berada sekitar kita. Selain katak, hewan apalagi yang berada di lingkunganmu? Bagaimana perasaanmu setelah melompat katak? Bagaimana perasaanmu? Senang dan gembira. Kunci jawaban tematika kelas 4 halaman 66. Rumah Edo banyak ditumbuhi beraneka ragam pohon. Banyak serangga dan burung yang berdatangan. Hari ini Edo menuju halaman untuk mengamati burung. Suatu hari ketika Edo sedang asik melihat burung-burung tersebut, tiba-tiba Edo dikagetkan oleh suara seekor burung yang terjatuh tidak jauh dari pohon. Edo menghampirinya. Ternyata burung itu adalah burung merpati yang mengalami luka pada sayapnya. Edo menduga burung merpati itu terkena tembakan pemburu. Edo merawatnya dengan kasih sayang. Sambil merawat, Edo mengamati bagian tubuh burung yang terluka. Bantu Edo menuliskan bagian tubuh burung yang merpati. Tubuh merpati dan lengkapi tabel di bawah ini. Jawabannya 1. Bagian tubuh paruh. Fungsinya paruh burung berfungsi untuk mengambil makanan paruh burung sesuai dengan jenis makanannya. Bagian tubuh sayap. Fungsi sayap burung berfungsi untuk bergerak atau terbang. Burung terbang dengan cara mengepakkan sayapnya. Bagian tubuh ekor. Fungsi ekor burung berfungsi menjaga keseimbangan burung saat terbang. Bagian tubuh cakar. Cakar burung berfungsi untuk mencengkeram bangsanya burung elang dan untuk bertengger di dahan pohon seperti burung pipit. Bagian tubuhnya mata. Mata burung berfungsi untuk melihat benda-benda di sekitarnya. Kunci jawaban halaman 67. Pernahkah terpikir olehmu bersikap seperti Edo? Edo memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hewan-hewan yang ada di sekitar rumahnya. Ia pun mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Tidak heran sebagian waktunya digunakan untuk mengamati berbagai hewan. Apa yang akan kamu lakukan apabila menemukan hewan dalam keadaan seperti burung tersebut? Jawabannya, apabila saya menemukan burung dalam keadaan tertembak, saya akan menolong burung tersebut serta merawatnya. Kunci jawaban halaman 68. Amatilah hewan laba-laba dan serangga. Jika sulit menemukannya, kamu dapat menggunakan gambar dan video. Temukan perbedaan antara laba-laba dan kumbang dengan melengkapi gambar dan tabel di bawah ini. Ini dia gambar laba-laba dan kumbang. Silahkan lengkapi adik-adik gambar laba-labanya dan kumbangnya. Jawabannya bagian tubuhnya, jumlah kakinya. Laba-laba 8, sedangkan kumbang atau serangga 6.
Bagian tubuh jumlah sayapnya laba-laba tidak ada, sedangkan kumbang atau serangga 2. Bagian tubuh jumlah mata laba-laba 2, kumbang juga 2. Ciri-ciri lain laba-laba membutuhkan makanan, berkembang biak dengan bertelur, memiliki mata sederhana, memiliki rahang penusuk, tidak bisa terbang, tidak memiliki antena. Ciri-ciri lain serangga kumbang contohnya membutuhkan makanan, berkembang biak dengan bertelur, memiliki mata majemuk, memiliki rahang pengunyah, bisa terbang, memiliki antena. Lengkapi diagram berikut untuk menampilkan persamaan dan perbedaan antara laba-laba dan kumbang. Jawabannya ini dia. Laba-laba sama-sama memerlukan makanan. Ini dia. Sama-sama berkembang biak dan bertelur, memiliki 2 mata. Laba-laba jumlah kakinya ada 8, tidak bersayap, mata sederhana, rahang penusuk, tidak bisa terbang, tidak memiliki antena. Sedangkan kumbang jumlah kakinya 6, bersayap, mata majemuk, rahang pengunyah, bisa terbang dan memiliki antena. Itu perbedaannya dan persamaannya itu sama-sama memerlukan makanan, sama-sama berkembang biak dengan telur, dan sama-sama memiliki 2 mata. Silakan dicatat adik. Apabila sudah, kita akan pindah di pembahasan selanjutnya. Oke. Kunci jawaban halaman 69. Ambil daftar pertanyaan yang kamu miliki, lengkapilah daftar pertanyaan tersebut. Kamu bisa membuat pertanyaan tentang bagian-bagian hewan serta fungsinya. Perhatikan daftar pertanyaanmu kepada gurumu. Ayo renungkan materi apa yang sudah kamu pelajari, materi apa yang sudah kamu pahami dengan baik. Jelaskan materi apa yang belum kamu pahami, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang hewan. Kerjasama dengan orang tua. Kamu adalah seorang detektif hewan. Kamu akan melakukan petualangan di sekitar rumah. Ajaklah orang tua melakukan petualangan, ditemukan ciri-ciri hewan di sekitar rumahmu, dan lengkapi tabel berikut. Hasil petualanganmu akan dilaporkan kepada guru dan diskusikan bersama teman. Ciri-ciri hewan contohnya dapat diisi bersama orang di rumah. Iya. Contohnya ciri-ciri hewan apa yang ingin diamati. Contohnya kupu-kupu atau semut. Ya. Demikianlah adik-adik kunci jawaban tema 3 kelas 4 SD halaman 63 sampai 65 pada pembelajaran 3 subtema 2 di buku tema. Semoga bermanfaat, tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar, nanti kakak bantu jawab ya. Ya adik-adik ya. Baik adik-adik, jangan lupa like and subscribe channel YouTube Kunci Jawaban, nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya. Bagi adik-adik yang belum subscribe, tolong di subscribe agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Ini dia jawaban lainnya tadi ya adik-adik. Sekian dan terima kasih adik-adik ya. Semoga kedepannya kita sudah bisa belajar tatap muka dengan cepat ya. Tetap jaga kesehatan adik-adik dan semangat belajar. Oke adik-adik, terima kasih. Ini dia jawaban lainnya adik-adik. Apabila cari jawaban lain, ini dia. Oke adik-adik, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.